Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Silakan kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
kasih, kami mau bersorak-sorai, bersuka-cita di dalam nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saya undang jemaat yang mencintai Tuhan Yesus pastinya. Kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai, bersukacita. Anggur baru dari Tuhan. Roh Kudus tercurah bagi
akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan bisa Engkau urapi Tuhan menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Menjadi sukacita untuk kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya persilakan hambanya yang akan menyampaikan firman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada hambanya Bapak Pendeta atau Pastor Jeffer dan istri serta anak-anak Tuhan dan para pelayan Tuhan yang mempercayakan saya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa Tuhan? Atau kita biasa di luar? Pas ini, datang sini hujan lebat. Oh haleluya, semua karena rencana Tuhan ya. Saya melihat ini bangunannya sudah bagus ini ya. Kalau dulu pastor ngomong enggak masalah, nanti diganti Tuhan baru tempatnya kok. Iya, kan yang penting kan dulu kan kita doa dulu kan. Dulu kan seperti peti mati katanya. Kalau saya ingat loh ya, saya bukan ini membuli ya, tapi ini meneruskan perkataan gitu loh. Tapi sekarang ini memang betul-betul sudah indah. Ya, tinggal nanti kesiapan hati kita untuk kita terima tempat yang baru. Amin. Itu kerinduan kita semua loh ya. Iya toh. Sebelum firman Tuhan ini saya bagikan, saya ada satu cerita, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, tapi enggak apa-apa. Dengarkan sampai akhir, nanti kita lihat pesan moral, esensinya itu bagaimana gitu ya. Ada seorang naik pesawat. Dia enggak lihat apapun, bahkan tiket nomor pesawatnya, seatnya dia enggak lihat. Dia duduk di depan. Nah, tahu-tahu ada seorang yang memiliki kursi tersebut gitu loh. Terus karena orang itu, Pak ini tempat saya, enggak bisa, saya sudah duduk di sini enggak bisa gitu. Akhirnya dia minta tolong sama pramugari, biasa kan? Pramugarinya menegur dengan baik-baik. Mohon maaf Pak, tolong lihat tiket nomor kursi Bapak. Sampean siapa? Tanya-tanya saya. Saya pramugari. Apa itu pramugari? Pramugari itu yang membantu-bantu di sini loh Pak untuk semuanya. Oh sampean babu ta? Babu yang ngatur-ngatur saya. Saya nggak mau katanya. Waduh bingung ini. Akhirnya dia panggil pilotnya. Pilotnya datang. Pak mohon maaf. Nomor seatnya Bapak berapa? Sampean siapa? Tanya saya. Saya pilot. Apa itu pilot? Ya yang mengemudi dari pesawat itu. Oh sopir lah sampean. Sopir yang ngatur-ngatur aku. Kagak lemah aku ki bos. Nah, akhirnya bingung ini. Di belakang itu ada orang. Dia ngomong begini. Pak, mohon maaf. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta, Dik. Oh, di sini turunnya Pontianak, Pak. Kalau belakang turunnya Jakarta katanya. Wow, mangkane babu mek sopir iki gak ngandani. Untung ono sampean yo Mas yo jarene. Nah, Bapak Ibu, cerita ini begini. Secara moral, orang yang di belakang ini kan berbohong, betul kan? Tapi ada firman Tuhan mengatakan, dosa tidak membawa maut. Betul kan? Nah, jenis inilah dosa yang tidak membawa maut. Dan saya yakin orang tersebut mempunyai wise ya, kebijaksanaan. Saya percaya orang itu dari SMC itu. Dari Sencaki itu. Iya, yang punya seperti itu gitu loh. Nah, ini kita pesan moralnya ada dua. Satu, kadang kita ini seperti orang yang duduk seperti itu. Mokong amit-amit. Wis dikandani pendeta, sik mokong ya, betul-betul Pastor ya. Iya, saya sendiri gitu. Mokong, mintanya menang sendiri. Kepengen kepinter sendiri. Karena orang bodoh itu kan ada tiga. Dia tahu bodoh, ya. Dia bodoh, tapi dia tidak tahu dia itu bodoh. Nah, inilah bahaya ini. Dia bodoh, tetapi dia merasa pinter. Gitu loh. Nah, dia bodoh juga. Dia enggak ngerti. Kalau posisinya itu dikasih tahu itu tetap
ngengkel seperti itu gitu loh. Nah, kita ini pada ada di posisi seperti itu. Kadang kita ini bodoh tapi dikasih tahu, kita ini banggelan gitu loh. Nah, yang kedua, orang itu bijaksana. Dia tahu kalau bijaksana itu memerlukan satu trik. Kadang-kadang kita nggak bisa polos-polosan. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan kita berdusta loh ya, untuk kita berdusta untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keuntungan diri kita sendiri, itu berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ini dikatakan di ayat lain, nanti tidak saya kupas, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa kita harus cerdik? Ular itu kan identik dengan setan, toh. Betul kan? Nah, Tuhan mengatakan apa? Cerdik kok kamu itu. Minimal kau niku selevel lembek setan. Supaya apa? Kita tidak dibodohi oleh setan. Kalau setan lebih pintar dari kita, otomatis kita ini dibodohi oleh setan. Dan cerdiklah, tuluslah seperti merpati. Merpati itu kan tulus. Ya, coba nanti kapan-kapan dikupas merpati itu. Merpati itu kalau satu jodoh loh. Loh iya, dia bertelur gantian loh. Mengasuh. Nah, sini yang punya anak kan kadang-kadang yang ngasuh, wis konae lah. Kon sing ngasuh aku tak golek kerjaan, golek duit kan gitu. Merpati enggak, dia cari makan, dia sampai membangun sana dan sebagainya. Itu kesetiaan. Makanya Tuhan ngomong tulus seperti merpati. Cerdik itu kalau terlalu cerdik itu bisa licik. Kalau terlalu tulus itu blow on namanya. Dikadali wong terus ya. Saya pernah ngalami seperti itu ya. Nanti orang kalau kita khotbah gitu duduk gitu. Langsung dia nyamperin. Pak, saya perlu uang sekian Pak. Saya tahu orang ini pasti tidak balik. Ya wis lah, saya minta berapa? Sekian. Saya ngomong sama istri saya, kasih enggak apa-apa. Saya percaya enggak balik itu. Nah itulah, kadang kita ini harus cerdik seperti ular, terus seperti merpati. Nah pada sore hari ini, judul firman Tuhan kan dikatakan di dalam, saya memakai tema, yakin masuk surga. Saya nggak berbicara tentang untuk berkat. Karena firman Tuhan, tema dari Sencaki ini kan menabur dalam kasih. Saya coba, Tuhan, sebenarnya saya kemarin mempersiapkan satu tema lagi. Tapi saya bilang Tuhan saya ingin ini juga dibagikan di Sencaki. Kenapa? Karena ada orang yang yakin masuk surga. Sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, saya tanya kepada jemaat Tuhan yang begitu luar biasa di SMC sini. Yakinkah kita masuk surga? Yakinkah? Yang keras, enggak apa-apa, ojo. Yakin kan? Ya. Yakin betul? Nah, nanti kita cek ya. Kita cek ya. Nah, nanti kalau yang ngomong yakin kita cek gitu loh. Betul? Nanti yakin nggak kita ini? Kalau nanti kita sudah diberitakan firman Tuhan, apakah kita ini yakin masuk surga? Kita baca dulu dalam Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Nah, ini ayat yang Tuhan Yesus berbicara ini ya. Ini Tuhan Yesus sendiri. Saya akan bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang kita bandingkan dengan orang Farisi. Hebat mana kita dengan orang Farisi? Ya kita kupas dulu. Orang Farisi adalah anggota kelompok keagamaan Yahudi yang berkembang di Palestina pada akhir periode Bait Suci yang kedua antara tahun 515 sampai dengan 70 Masehi. Orang Farisi berpuasa secara teratur 2 kali dalam seminggu. Jemaat SMC ini puasanya 1 minggu berapa kali? Suka sailing ya Pak. Kemarin saya ada dosen yang ngomong yo wis ngono. Kata-kata yo wis terakhir pokoknya ngono. Yo wis karepmu ngono ya ta. Ya. Ini Farisi berpuasa 2 kali seminggu. Terus tidak makan sebelum mencuci tangan, betul? Ada arti lain dikatakan makanan yang dibawa dari pasar kayak ikan dan apa makanan yang mentah itu harus dicuci dulu. Itu orang ahli Farisi. Artinya dia menyucikan diri. Nah, bagaimana dengan kita? Kita dari pasar kita cuci
diri kita sendiri atau kita langsung berbaringan di kasur? Nah, cuci ya. Bagus, masih menyamai ahli Farisi. Tapi yang puasa tadi masih belum ada yang jawab ya. Memberi persepuluhan. Nah, ayo, ndak boleh dusta di antara kita. Ini ada gembalanya ini, Pastor Jeffer ini ya. Memberi persepuluhan. Saya nggak dikasih kode loh, Pak. Ngomong persepuluhan, ndak. Persepuluhan itu tabu Bapak Ibu ya. Kalau hamba Tuhan ngomong seperti itu ndak boleh. Tapi biarlah karya Tuhan yang akan menggugah kita untuk kita lakukan firman Tuhan. Memberi persepuluhan. Jemaat SMC ini memberi persepuluhan enggak? Rajin puji Tuhan. Tepat atau kira-kira? Tepat. Tepat sak anune dhewe ya. Yo wis karepe ngene ya. Haleluya. Pastor Jeffer kok guyung-guyung ini apa, Pak? Loh bagaimana dengan kita? Apakah kita ini loh? Ahli Farisi itu kalau baca di firman Tuhan, dia memberi itu ada jintan, ingu, itu tepat loh dia hitung. Karena pada mulanya Allah itu memberikan satu hukum persepuluhan itu untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi. Karena mereka itu orang-orang yang pelit. Gitu loh. Orang-orang yang pelit. Makanya dia kalau beli kopi ya kopinya yang banyak gitu. Ini ilustrasi mereka. Begitu kopi banyak diminum sama dia. Kekentalan. Tambah air lagi gitu, ditambah air lagi. Ya, begitu diminum, loh gulanya kok kurang, tambah gula gitu. Nggak ente-ente. Itu orang Farisi, tapi kita kan enggak toh, enggak seperti itu ya. Ya paling mirip-mirip lah kita. Nah, kalau ahli Farisi seperti itu enggak masuk kerajaan surga. Kita enggak bisa enggak lebih baik dari orang-orang ahli Farisi. Dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah sekarang kita cross check diri kita. Kita ibadahnya dengan orang Farisi itu lebih hebat enggak? Lebih hebat. Lebih hebat enggak? Persepuluhannya tepat enggak? Puasa enggak? Sekarang saya tanya untuk kedua kalinya. Yakin masuk surga? Oke. Nah, sepuk mulai wong loro tok. Wong loro wisan. Padahal tadi itu udah janjian loh, semua ini yang ada 200 orang ngomong masuk surga loh ya. Nah, sekarang bagaimana dengan label kita orang Kristen? Mungkin kita sejak lahir, begitu lahir, haleluya, enggak nangis. Bayinya seperti itu karena bayi ajaib. Bayi dari SMC itu bayi ajaib semua. Haleluya ya. Karena pastornya itu semangat gitu loh ya. Dari kecil kita sudah kenal Tuhan. Atau mungkin yang lahir baru. Yang baru-baru ini. Tapi tidak ada perubahan. Tetap ya gitu-gitu aja gitu loh. Coba orang Farisi itu. Kalau dia doa. Doanya kusuk. Saya pernah waktu di makam Daud itu. Dia doa gantian loh. Dia doa itu sambil begini-begini loh. Pakai bahasa Ibrani loh. Gantian, dia enggak mau diusik loh. Nah kita kan enggak habis doa, ya Tuhan tolong komporku wis mati apa gurung ya. Tuh, iki mari kira. Iya tuh iku wis tak pateni enggak iku ya anu listrike iku gini. Ahli Farisi enggak mau seperti itu. Kalau kita dibandingkan apakah tidak lebih baik lagi, berarti level kita di atasnya ahli Farisi. Nah akan masuk kita dalam kerajaan surga. Karena ajaran Tuhan itu sangat beda dengan ajaran-ajaran lain gitu loh. Kalau mereka berbuat baik untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah kalau kita, Pak, kita kan sama toh Pak. Agama itu kan ujungnya cuma satu toh Pak. Beda kita ini. Jangan mau disamain gitu loh. Beda memang. Lu kalau beda mau dipaksain ya apa ya beda gitu loh. Saya dengan Pastor Jeffer sama-sama lagi tapi beda. Mau dipaksakan Andreas seperti Pastor Jeffer seperti Pastor Andreas, ya nggak bisa. Itu hak kita gitu loh. Kita tidak maksudnya ngurusin orang lain. Tapi kalau ngomong agama kita sama Pak, ujung-ujungnya satu. Beda. Kenapa? Karena mereka berbuat kebaikan untuk memperoleh keselamatan. Sedangkan kita sudah terima keselamatan untuk lakukan kebaikan. Yaitu menabur benih kasih. Otomatis kasihnya itu kasih agape. Nggak mungkin kasih eros, philia, storge. Nggak mungkin. Pasti kasih agape.
Saya percaya tema yang diberikan Tuhan melalui hambanya ini, itu pasti tema dari sorga, yaitu agape. Kita kalau berbicara, kita membaca firman Tuhan dan berbicara tentang firman Tuhan, itu kekekalan Bapak Ibu. Jangan kita berbicara tentang di dunia ini saja. Kalau kita berbicara tentang dunia ini saja, maka hidup kita ya begitu-begitu aja gitu loh. Nah, makanya kalau kita sudah dapat keselamatan, ayo lakukan kebaikan. Taburlah benih kasih kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan sungguhan hatimu. Apa yang Tuhan mau, ayo lakukan gitu loh. Di dalam Ibrani 9 ayat 27, coba ditampilkan. Saya berbicara ini kan jarang ya. Mungkin pastor juga yang tamu-tamu kan jarang untuk berbicara tentang menyinggung eskatologi ini. Nah ini Ibrani ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Di dalam Petrus dikatakan surat Petrus bahwa orang-orang yang dihakimi itu orang-orang dari kita dulu. Yang dihakimi gitu loh. Karena kalau mereka nggak usah dihakimi. Sudah ada jalan sendiri. Kita yang dihakimi. Nah kalau kita ditetapkan mati satu kali ya sudah kita mati satu kali. Karena memang kita mati satu kali hidup dua kali. Nah kalau kita ini Bapak Ibu bisa melakukan kebaikan untuk masuk surga. Buat apa sia-sia Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Sia-sia dong, buat apa? Lakukan yang kebaikan. Atau enggak, Pak tabur uang yang banyak Pak supaya bisa masuk surga. Mbok duitmu kon kayak nonang secaki iki rong gudang duitmu. Nggak akan masuk surga. Betul Pastor? Nggak bisa. Saya percaya pastor di sini, Pastor Jeffer, nggak mungkin ngajarkan, ayo berikan uangmu banyak-banyak di sini, kamu masuk surga. Nggak ada. Karena masuk surga itu anugerah dari Tuhan. Kita sudah diberi keselamatan, kita lakukan kebaikan seperti yang Tuhan mau. Nah banyak orang seperti ini, Pak kita ini kan orang pilihan Tuhan ini. Nah ini yang jadi pertentangan ini. Hukum paham dari Calvinis ini. Sekali selamat tetap selamat inilah. Ada teman saya, betul ini pastor. Dia hidup di luar Tuhan. Kadang dia didugem dan sebagainya. Dia ngomong, aku sudah diselamatkan kok. Babana aku mati nang dipun, babana dugem, aku tetap selamat masuk surga. Loh ini kan bahaya ini. Paham seperti ini kan? Babana aku bojok, lah aku sudah dipilih Tuhan kok. Predestinasinya Tuhan kok. Predestinasinya Tuhan kok. Loh, terus saya kan mau tanya, siapa yang memilih kamu itu? Kecuali Daud memang pilihan Tuhan. Maka begitu Daud dikatakan oleh Tuhan, ini orang pilihanku. Dari kamulah akan keturunan, nanti keturunanmu akan menduduki tahta kerajaan. Itu pilihan Tuhan. Nah kita ini dipilih siapa? Jangan kita ini terlalu pede. Kalau kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, merasa kita dipilih oleh Tuhan. Karena saya katakan, ada surga, ada neraka. Saya berapa waktu yang lalu kan saya senang fitness ya. Saya senang fitness, saya senang olahraga gitu ya. Kan saya sudah ngomong kan, hamba Tuhan kan boleh fitness kan. Badminton kan oleh toh, maupun tenis meja, renang juga oleh. Masih gini, hamba Tuhan kok renang. Nganggo celana ini dok. Lek nganggo kimono itu jenenge turu. Nggak renang gitu loh ya. Betul kan? Loh kadang-kadang itu seperti itu loh ada loh. Hamba Tuhan tuh harus sempurna seperti Yesus. Mateng sih jadi hamba Tuhan ini. Lah memang kita harus serupa dengan Tuhan. Tetapi bukan secara semuanya. Lah kita nang kolam renang kita pakai jubahnya Tuhan Yesus. Ya apa kita renang itu seperti itu loh. Ya toh. Nah waktu itu saya fitness. Waktu itu ada yang namanya Anto. Anto itu kalau dilihat sekilas itu seperti kita. Orang Chinese, putih dia, sipit. Dia sering pernah ngomong dengan saya begini. Aku gak enak ya wajah Chinese ku. Apa lek tuku panganan larang aku ku. Loh kok iso? Aku tuku penyetan ku. Dia ngomong begini, sumpah jadi. Lek aku tuku dewek 20.000 ku. Tapi lek tak suruh temenku kan dia supir. Kernetku 13.000 ku. Lho kecil 7.000. Lho aku ki takok. Lho apa aku iki kok 20.000. Raimu iku koyo Cina tok jarene. Ah temennya seperti itu. Saya ngomong begini. Kamu berarti merasakan tempe penyet tok ya 20.000 ya. Saya seumur hidup seperti kamu ini gitu.
Kan dipikir lagi duit toh. Haleluya, kita banyak uangnya ya. Puji Tuhan. Nah, terus akhirnya dia itu orang yang takut gitu. Jadi kalau lampu mati di sana dia takut. Orang-orang pulang dia takut. Saya ngomong, "Tok, apa yang kamu takuti? Yang paling kamu takuti?" "Apa ya, Boyo?" Saya bilang begini, "Kematian ya." "Iya, aku tuh memang sering ngomong kematian itu takut aku. Takutnya apa? Anakku sih cilik-cilik kok." Ya. Terus kalau mamanya kerinduanmu kamu umur berapa? "Ya kalau bisa umur panjang ku." "Sebut no piro?" "Ya lek iso di atas 100 ku." "Oh, kamu kepengin di atas 100. Oke, Tuhan datang ngomong seperti Musa lah umurmu 120 gelem. Gelem kok? Ya wes ya. Terus kamu sekarang umur masih di bawah 40. Sesudah 70 tahun lebih, otomatis fisikmu pasti berkurang dong. Iya toh? Terus enggak minta. Pasti manusia itu meninggal loh. Karena kamu yang minta umur panjang, pasti istrimu yang enggak ada. Hidupmu alone, sendirian. Ya toh? Kira-kira dengan umur 70 lebih, kamu masih bisa fitness kayak gini ngangkat berat-berat? Gak iso kok. Dia mulai bingung udah. Gak iso kok, dia bilang gitu. Terus kamu ngomong begini, karena kamu udah umur 70 lebih, kamu enggak bisa sepeda motoran. Kamu minta tolong anakmu, "Le, terno bapak, le, fitness, le." "Pak, gak iso pak, aku lagi urusan sampai koncoku pak." Waduh, ya apa ya? Wes, aku jauh tolong nangone putuku ae. "Jong, terno apa mbah Jong, fitness Jong?" Ya kan gitu kan. "Mbah iki aku lagi main ML loh mbah, ojo diganggu." Terus ya apa uripmu? Ya toh? Kamu sendirian kamu di rumah, pelongo kayak begini. Ya toh? Akhirnya bertahun-tahun kamu ngalami seperti itu. Terus kamu berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku nggak sanggup. Wes aku tak mati ya Tuhan." Padahal waktu itu umurmu masih 70 lebih. Tuhan ngomong, "Kon njalukmu piro le?" 120 Tuhan. Nah saiki piro? Misal contoh, 75 Tuhan. Entenono 45 tahun ya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Saya masukkan ini benih kasih, yaitu sekalian firman Tuhan. Saya ngomong seperti ini. Kami tidak akan pernah takut kematian. Kalau dulu sama kita takut kematian. Kenapa? Karena kami tahu kemana kami pulang. Kita punya surga toh. Saya masukkan seperti itu. Nah kadang-kadang berita seperti ini menabur benih kasih juga kepada mereka semua gitu. Berapa banyak kita cuman egois diri kita sendiri. Pokok aku selamat. Babano wong liya-liya ku urusane apa? Wis pokok aku selamat. Lukas 13 ayat 24. Ini berbicara tentang jalan ke sononya, ke surga. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Banyak orang. Dikatakan banyak, bukan sedikit. Stop di sini. Yakin masuk surga? Loh, wis hening sudah. Yakin masuk surga? Amin. Ya, harus konsisten dong. Sekali ngomong tanggung jawab terus wis. Gaspol ya toh. Gaspol itu. Nah sekarang pertanyaannya saya ditanyai, "Pak, berarti pintu surga itu sesek, Pak?" "Iya." Lah sing lemu-lemu kayak Pak Andreas mbek Pastor Jeffrey iki ya apa mlebune? Mlebune terus ya apa? Ini kita gemuk-gemuk kayak gini. Makanya banyak perempuan itu yang diet-diet kan ya. Karena takut dah masuk surga ini. Itu roh Bapak Ibu. Jadi itu kiasan ya. Itu ada kata-kata, itu berupa satu premis, ya satu kata yang fakta dan kata lambang, figuratif gitu. Firman Tuhan itu seperti itu. Ya, jadi jangan kita telan mentah-mentah. Itu nih sesek. Aku lek ngono tak diet ae, aku segurung kok mati aku iso masuk jadi. Lah ndak, ini cuman lambang Bapak Ibu. Nah, begitu susahnya kita ini masuk dalam kerajaan surga. Seperti itulah kata-kata Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi, kalau tolak ukur Tuhan yaitu keagamaan atau ketaatan orang-orang Farisi, sangat mustahil bagi kita semua untuk masuk kerajaan surga. Nggak bisa masuk, kita nggak bisa ngelebihi ahli Farisi kok. Mereka tuh sempurna. Katam, baca firman Tuhan katam dia. Dia ikut sekolah sampai umur 12 seperti Tuhan Yesus sekolah terus umur berapa sekolah. Kita sekolah enggak? Kadang nang gereja lek ujan gak teko. Terus kita pedene aku masuk surga yakin gitu. Ya.
sering kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Itu yang sering kita baca. Sedikit ya, kita enggak apa-apa ya, ayatnya agak banyak sedikit supaya kita tahu alur cerita kita. Nanti kita akan berkata, yakin aku masuk surga. Ini kan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Arti kata percaya itu pisteo. Artinya berpikir untuk menjadi nyata, jadi percaya. Jadi kita pikir itu nyata percayanya. Dan kepada Tuhan janji-janjinya itu sungguh ada, itu pisteo. Percaya tidak goyang meskipun situasi keadaan yang kita alami sekarang. Kita tetap percaya, aku sakit Pak, tidak sembuh-sembuh. Percaya kepada Tuhan. Kita hidup loh berapa lama sih di dunia ini? 70-80 tahun. Kebanggaannya apa? Kesusahan, kesukaran, kesakitan, kelemahan fisik. Saya tidak pernah lihat orang 80 tahun itu seperti orang pelari-pelari zamannya dia umur 27. Kemarin saya lihat video itu, Marcus Gideon itu. Ali jumping smash itu dia. Dia ajarin, tidak bisa jumping dia. Kegemukan seperti saya. Tidak bisa. Pokok sing lemu-lemu cok mencolot-mencolot ya. Engkau dengkule merotoli ya, jangan ya. Nah, itu umur manusia, kita punya kelemahan fisik. Nah sekarang apa yang kita kejar? Yaitu kekekalan. Nah kalau kita kekekalan, apa yang kita perbuat? Sekali lagi, ya kita perbuat seperti yang Tuhan mau. Makanya kita jangan percaya akan predestinasi. Bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan. Memang Tuhan itu memilih, dia berhak memilih. Tapi kita kan belum dapat omongan dari Tuhan langsung. Makanya kita jangan terlalu pede gitu loh. Yuk kerjakan keselamatan. Itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Enak toh. Kita ini enak sudah dituntun oleh Tuhan. Kerjakan keselamatan gitu loh. Jangan kita ini terlena. Dengan apa yang kita sudah, wah aku pasti yakin. Aku seperti teman saya. Saya ngomong, orang ini bahaya ini. Kenapa? Nanti akhir hidupnya juga. Dia akan nipu sana, nipu sini. Dia akan membuat orang susah. Pokoknya dia percaya bahwa dia itu masuk surga. Aku ngutang nangkon gak bayar ya aku tetap kok. Maksudnya dengan nipu betul-betul ya. Dengan tujuan nipu. Aku masuk surga kok. Aku ngakali kon, aku masuk surga kok. Karena aku milik Yesus gitu. Nah kalau kita ingat tadi predestinasinya Tuhan yaitu Daud. Nah Daud itu begitu istimewa Bapak Ibu. Kenapa dia itu kok dipilih oleh Tuhan? Mazmur 141 ayat 3 ini bukti daripada Daud. 141 ayat 3. Dikatakan begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita pernah berdoa seperti itu enggak? Suruh awasi ini. Mulut kita ini, ngomong enggak ngablak-ngablak ini. Ngomong kita enggak jahat. Karena Matius 15-19 enggak usah dibaca. Itu dari hati itu timbul sebenarnya perkataan, perbendaharaan yang jahat-jahat. Daud itu sampai begitu. Maka dia ngomong, Tuhan awasi mulutku. Jagai pintu bibirku supaya enggak keperucut. Itu Daud Bapak Ibu. Makanya dia jadi pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Nah kalau kita sudah menjaga mulut kita ngabarkan kasih kepada semua orang. Menabur benih kasih kepada semua orang. Yesus itu baik. Terus tingkah laku kita. Saya punya seorang pembimbing ya. Orang di Bandung. Suami istri. Orangnya sabar-sabar gitu. Di suaminya sabar, istrinya sabar. Dia punya anak satu itu, waktu itu masih kecil gitu, umur 7-8 tahun. Gemuk. Namanya Michael, gak apa-apa saya sebutkan. Anaknya itu haleluya itu. Bapaknya lagi disuruh tugas khotbah di resto gitu ya. Lagi khotbah murmur cepiur gitu. Di situ ada kolam ikan. Anaknya langsung masuk di kolam ikan, renang ini. Anaknya gemuk. Itu bapaknya sampai ngomong begini sama mamanya. Aduh, jangan sayang. Jangan ya sayang, jangan nakal gitu. Enggak pernah lu lek awake dhewe kan. Kok iki seperti itu kan.
Terus kita itu waktu itu berkunjung ke Bandung kan. Dia kalau kita ke Bandung, dia pasti sambut kita. Nah, istrinya itu kerja di salah satu perusahaan dusun bambu. Pernah dengar? Dusun bambu. Nah, dia bagian akunting sama pajak dia. Nah, orang dalam, berarti enggak di luar kan. Tetapi begitu kita masuk di sana, satpamnya tahu semua. Oh, tamunya Bulani ya? Mari masuk. Driver, Pak, Bapak tamunya Bulani? Iya. Bapak saya antar keliling-keliling karena Bapak tamu VIP saya. Loh, kenapa bilang seperti itu? Bulani itu orangnya begini. Saya Muslim. Tapi dia ibu saya. Apapun yang menjadi kesusahan kita semua, Pak, itu Bulani yang tolong. Coba bayang. Dia nabur benih kasih dengan perbuatannya. Bukan kata dirinya sendiri, aku ini baik. Aku ki apik lho aku iki. Kono ojo macem-macem mbek aku ki apik lho. Kono apik mbek aku jeronku tak kekno. Iya toh? Aku lek gak digarai, aku gak mungkin seperti iki ngono. Ojo ngarai aku. Kono apik aku apik. Tuhan Yesus seperti ngomong gitu. Lek engkau baik, baikilah mereka. Kalau mereka baik, baikilah. Seperti itu. Enggak. Tuhan ngomong apa? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Suruh berjalan 1 mil, beri jalan mereka 2 mil. Kamu diminta baju, kasih jubah. Injil lain mengatakan kamu diminta jubah, beri baju. Itu berbicara tentang musim. Kalau musim dingin, itu yang mahal jubah. Kalau musim panas, yang mahal baju. Berikan yang terbaik, itu Tuhan ngomong seperti itu. Saya sampai tertemplak. Ini kata orang. Bulani bagus. Nah Bapak Ibu, untuk masuk surga enggak main-main. Enggak cukup cuman duduk di bangku gereja ini. Setor muka untuk datang supaya gembalanya melihat, enggak. Tapi lakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Yuk kita masuk lagi. Karena waktunya terus mengejar ini. Kita akan baca, ini inti-intinya. Eskatologi intinya ini. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Dikatakan begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Oleh api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Kita tidak akan melewati kematian kedua. Amin. Ini untuk orang-orang seperti ini jenisnya. Dikatakan begini. Penakut itu bahasa aslinya deilos. Yaitu orang yang penuh ketakutan. Nah saat ini kita kalau takut itu penuh ketakutan enggak? Takut masa lalu. Aduh aku pernah seperti ini, aku sekarang kok gini lagi ya. Betul? Takut masa sekarang. Koyong ini rek. Daganganku ini apa menelek hujan terus aku ya apa lek urip. Ya betul kan? Takut masa yang akan datang. Aduh 1 bulan mana? Kontrakan kuntek. Dipikir terus Bapak Ibu. Yang ke depan, belakang, sekarang. Apa enggak budak ta awake dhewe? Tuhan ngomong apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Besok ono meneh. Yang artinya apa? Kamu pikirin itu sekarang. Kamu dekat kepada Tuhan. Kalau kamu ketakutan seperti itu, enggak masuk dalam kerajaan surga. Ini firman Tuhan. Takut itu sama dengan tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Tidak percaya itu apitos, artinya tidak setia. Dikatakan seperti ini kan. Tidak percaya itu takut itu sama dengan tidak percaya juga. Tidak percaya itu apitos, artinya tidak setia. Loh kan. Takut kamu berarti tidak percaya ini tidak setia. Alias mencela-mencela di depan baik tapi di belakang menusuk. Ada seperti itu? Banyak kan? Keji, bedeluso. Artinya mengerikan. Ini kan orang keji. Mengerikan. Selalu berbuat busuk terus. Mulutnya jahat terus. Dan tidak pernah tahu berkata baik. Tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Biasanya orang ini dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Oh cocok kumpul wong iku. Iku lek kumpul iku gawe koyo seperti ini. Tapi ada seperti ini kan. Arek siji lho lek gak muncul. Gak rasanya gak rame ya. Nah itu loh.
Itu yang membawa kasih yang sebenarnya. Nah, kita cek and recheck. Apakah kita ini disukai atau dibenci orang? Kalau kita dibenci orang, ayo bertobat sekarang ini. Enggak apa-apa, ini ada pastor dan istrinya yang siap untuk membimbing. Pastor, aku orangnya seperti ini. Enggak apa-apa. Lebih baik kita ini sekarang berberesan di dunia ini daripada nanti too late, terlambat. Nah, pendusta. Enggak usah ya. Jadi orang-orang pembunuh enggak usah, orang-orang sundal sudah tahu, tukang-tukang sihir atau penyembah-penyembah berhala tahu, dan semua pendusta. Pendusta itu aslinya pesyoedes, pembohong demi keuntungan diri sendiri. Nah, seperti itu tadi. Selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Merasa orang lain tidak mungkin tahu akan perbuatannya. Wis gak kira roh itu wis tak ngini noe ndak tahu gitu. Sama-sama anak Tuhan sering loh seperti itu. Ya saya ini bangun rumah juga gitu. Sama anak Tuhan, wis harganya spesial nih. Ini harganya hamba Tuhan nih. Murah-murah kok, murah-murah. Ternyata ya aku dibelai terus. Lu enggak tahu ya apa. Murah wis. Pokok melalui dia dicuan, melalui dia dicuan. Aku iki hamba Tuhan. Dicuani terus. Memang aku ini pengusaha, tapi kan kita pelayanan sama-sama dia gitu loh. Anak Tuhan juga. Orang lain nggak mungkin tahu gitu loh. Nah, bagaimana sekarang untuk kita masuk kerajaan sorga? Susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi kalau kita lakukan firman Tuhan, maka janji firman Tuhan itu untuk masuk surga terjadi untuk milik kita. Makanya kalau kita ngomong yakin masuk surga, yakin. Meskipun firman Tuhan dibentangkan kok koyo iki aku gak podo mbek iku, tetap yakin. Yakin terus. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa membawa kita dalam kerajaan sorga. Perbuatan kita nggak bisa. Enak aja lah kita punya uang, sakno sih ndak duit-duit. Betul kan? Tak tabur aja piro M nang kene piro M, gesangku nang ngene surga. Nah, dipikir seperti agama saya dulu. Agama saya dulu kan engkong saya nggak ada dibakar-bakar itu, bakar mobil, bakar becak, bakar uang-uangan itu kan. Itu agama, kenapa saya tanya? Kok ono? Iya engkongmu nang kono iku sakno cek gak mlaku, numpak mobil. Walah. Iya. Terus becak. Iya cek gak kesel, kadang lek cedek-cedek iku numpak becak. Tuh bayari apa? Lah iki dhuwit sing diobong. Lah tuh lek momene anune mobile bensin entek ya apa? Bingung. Ayo pom bensin diobong mari saiki. Mereka tuh seperti itu. Itu di saya dulu ya. Enggak boleh ngetawain pendeta dong, dosa loh ya. Iki pendeta loh saya ngomong. Itu dulu. Ya toh. Tapi sekarang kita tahu, uang tidak bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Sak soge-soge ini apa? Enggak bisa. Ojo meneh masuk surga, mobil kesehatan tuh enggak bisa. Teman saya kena kanker, 30 miliar enggak sembuh. Kono 30 miliar tuh kono juwet mbek kerupuk nang kene gak cukup. Nah cukup 30 miliar dia bertahan 4 tahun. Mati. Uang. Nggak bisa. Makanya sekolah minggu itu kan ngomong dengan istri. Apa lagu ini sekolah minggu tuh? Apa yang dicari orang uang gitu kan ya? Iya. Ini Pastor Gloria ini kan anunya sekolah minggu ini ya. Betul kan nyanyi seperti itu. Siang malam cari apa? Uang gitu. Ada sekolah minggu pinter. Uang. Pusing sampai duit. Memang betul Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tidak ada ajaran Tuhan Yesus untuk membalas, makan membela diri seolah-olah kita ini yang tersalimi. Kalau kita ini sakit di fitnah orang, dikatai orang. Enggak. Karena keegoan kita ini untuk membalasnya Tuhan tidak pernah izinkan Bapak Ibu. Untuk masuk kerajaan surga betul-betul melalui penyaringan. Nah sekarang yang terakhir. Nah kalau terakhir ini. Bagaimana syarat mutlak masuk kerajaan surga? Syarat mutlaknya. 1. Harus lahir baru. Nanti baca di rumah Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Kita harus lahir baru. Kita harus tahu bagaimana kondisi kita, eksistensi kita dalam kita mengiring Tuhan. Meninggalkan kehidupan yang lama, yang menjadi penakut, tidak percaya, keji, pembohong dan lain sebagainya. Stop
tidak boleh dilakukan lagi. Ingat, mata Tuhan ada di mana-mana dan mengawasi kita. Jangan bilang, gembalaku gak ro, Pastor Jeffer iku wis. Rone cuma nyanyi musik toh. Mata Tuhan di mana-mana loh. Saya pernah di Jakarta dulu. Kalau kita ke Jakarta, saya waktu itu sendirian, istri nggak ikut. Sama teman saya itu, ada satu bos, dia ngomong begini. Ton, itu anak buahnya. Itu Andreas sukanya apa? Wah, itu hamba Tuhan itu. Wah, hamba Tuhan itu Surabaya. Kalau Jakarta ya enggak lah. Dia bilang gitu. Ya sudah. Terus, suka diskotik enggak? Enggak suka. Dugem-dugem, ngobat-ngobat enggak suka. Sukanya apa? Andreas suka makan. Kalau makan sih enteng katanya. Ajak makan di mana? Di Vietnam, masakan Vietnam, Korea atau enteng itu kita bayarnya enteng katanya. Karena mereka kalau sekali mereka untuk sama kita itu jutaan dia mau gitu loh. Karena memang hubungan seperti itu. Nah, terakhir waktu kita ketemu di perkawinan, anak buahnya dia menikah, kita datang juga. Dia bilang begini, nepuk saya. Andreas, kamu sekarang di Jakarta. Kamu kan di sana punya umat gitu loh. Kalau Jakarta kan tidak ada yang kenal gitu loh. Loh, maksudnya apa kok? Sekali-sekali lah ikut dugem sama saya lah, dia bilang gitu. Enggak kok, jangan kok. Enggak ada yang tahu, dia bilang gitu. Tak jamin enggak ada yang tahu. Iya, memang manusia enggak tahu, tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Saya bilang begitu. Langsung dia orangnya berhenti. Saya dengar-dengar tapi belum pasti. Bos saya ini kenal Tuhan akhirnya. Berapa tahun yang lalu. Coba waktu itu saya nyemplung. Iki mbak Tuhan wis tak setani gitu. Iya toh? Setan wis iso menang mbak Tuhan ini. Nah, kita bagaimana posisi? Kita mau pertahankan kita enggak? Oh, mungkin istriku enggak ro, umatku enggak ro, nah Jakarta. Mata Tuhan itu ada di mana-mana. Kita harus lahir baru. Kita harus tinggalkan semua itu. Rasul Paulus mengatakan kedua, kerjakan keselamatan. Nanti baca di rumah Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Takut gentar akan Tuhan. Dan tidak main-main. Karena itu sudah diselamatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang buruk. Karena kita sudah diselamatkan. Kita bukan mencari keselamatan, tetapi keselamatan datang secara anugerah buat kita semua. Jangan lagi melakukan hal-hal yang buruk. Nah, 2 poin ini harus lahir baru dan kerjakan keselamatan. Tanam dalam hati pikiran kita. Dan yang ketiga, menabur apa yang Tuhan mau. Baik menabur dalam pikiranmu, menabur dalam keuanganmu, menabur dalam apapun yang kamu bisa untuk Tuhan. Kasihmu kepada semua orang, ayo tabur. 3 poin penting ini harus kita lakukan untuk Tuhan. Lahir baru, kerjakan keselamatan, taburlah selama kamu masih bisa nabur. Karena Wahyu 2 ayat 7, ini Wahyu ini ada berapa nanti? Ini sebagai ayat yang terakhir. Saya janji ini ayat yang terakhir ini. Tapi banyak terakhirnya gitu loh ya. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang ya, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Enak irek. Yang menang diberi makan sama Tuhan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Pohon kehidupan. Kalau Adam dan Hawa itu kan pohon pengetahuan. Akhirnya ada satu pohon kehidupan dijaga oleh kerub. Supaya Adam dan Hawa tidak makan. Kalau Adam dan Hawa makan, gak mati-mati itu Adam dan Hawa. Ayat selanjutnya. Wahyu 2 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Wahyu 2 ayat 11. Ya, itu kan 2 tadi 7:11 langsung. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang loh bukan kalah. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kematian yang kedua diloloskan oleh Tuhan. Kita tidak menderita apa-apa. Kalau kita kenal dengan Tuhan dan kita mengikuti Tuhan Yesus. Lanjut, ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang,
kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah nanti tanya ini, batu putih kok apa Pastor Jeffer? Wis aja takon. Mau nang kene gak ono dijelasno apa batu akik ta iku? Enggak ero. Wis aja takok-takok enggak ono mumet iku pendetamu. Ya. Sing penting kamu nanti dapat ini, tertulis nama baru tuh di batu putih itu loh. Yang di atasnya tertulis nama baru. Nama kita baru nanti. Kalau mungkin Chandra Jeffer itu diganti Andilo ya bisa loh, namung Tuhan yang ngasih. Iya toh. Saya dulu kan mudanya kan Andilo gitu. Tua-tuanya Andi Lombot. Lanjut. Ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Hebat Tuhan. Lagi, Wahyu 3 sekarang. Ayat 5. Kalau kita baca Wahyu, so takut-takutan loh ini. Takut-takutan deh. Kita berbicara tentang akhir zaman ini. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ini kita berbicara menang. Kita bukan pecundang ya. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Makanya kalau kita ini, Bapak Ibu, gambaran orang-orang kudus itu pasti pakai baju putih. Bukan baju hitam. Kalau hitam itu lawannya itu. Lawan daripada orang-orang kudus. Pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku yang di hadapan para malaikatnya. Diakui Tuhan bahwa kita ini milik Tuhan. Lanjut 11, ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bukankah kita rindu dapat mahkota Bapak Ibu? Kalau kita rindu dapat mahkota, ayo kerjakan. Ngomong sama Pastor Jeffer, apa Pastor, Bapak Gembala, yang perlu saya mau bantu di gereja ini. Cari jiwa, besuk, WL, singer, main musik, terima tamu, kolektan, banyak seambrek-ambrek di sini kerjaannya. Kita harus punya mahkota. Harus punya mahkota. Karena itu penilaian dari Tuhan. Lanjut. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Di atas takhtaku. Aduh, kalau berbicara ini begitu mulianya kita ini. Sebagaimana aku pun telah menang, Tuhan Yesus ngomong, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kita didudukkan dengan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Terakhir Wahyu 21 ayat 7. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Bukan. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Status kita naik Bapak Ibu. Dulu kita tidak dikenal Tuhan, begitu kenal Tuhan, kita jadi hambanya. Kita melayani. Begitu kita melayani, kita diangkat menjadi anaknya. Begitu anaknya, kita ini sudah beda statusnya. Makanya kalau mereka itu dengan Allahnya itu antara Allah dengan umat. Tetapi kita Allah dengan anak. Itu sudah berbeda lagi. Tadi kita sudah berbeda masalah yang lain, sekarang berbeda ini. Mereka berbuat kebenaran untuk memperoleh keselamatan, kita sudah terima keselamatan untuk melakukan kebenaran. Nah yang ini perbedaannya, kita bukan umat lagi, tetapi kita menjadi anaknya. Anak Tuhan Yesus. Menang dalam bahasa Yunani itu artinya nikau. Yunani itu nikau, artinya menaklukkan. Membawa kemenangan. Menang dari hawa nafsu kita, keserakahan kita, keegoan serta kesombongan kita sendiri. Kita menang itu semua. Kita tidak boleh kalah. Ingat sekali lagi saya katakan, ada surga, ada neraka. Saya tanya sekali lagi, yakin masuk surga? Lu harus kenceng, yakin masuk surga? Yakin. Saya percaya kok, cuma di sini masuk surga semua nantinya. Kepengin masuk surga? Hari ini mau? Mau ya? Siapa yang mau?
Keperucut atau mau ini? Mau ya? Puji Tuhan. Gandeng dengan saya nanti masuk ke surga. Ya nanti sama-sama kita masuk surga ya. Kita jangan sampai Bapak Ibu, waktu kita pelayanan, terus kita sudah susah-susah, akhirnya Tuhan ngomong apa? Kamu siapa? Aku enggak kenal kamu. Nyala engkau dari hadapanku. Dalam Matius 7 ayat 23. Terus kita kalau sudah diusir Tuhan, kita mau kemana? Janganlah seperti itu Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu, kiranya kita semua bisa masuk surga. Ayo yang merasa bersalah, bertobat. Karena masih ada waktu. Nanti ada 3 kekejutan Bapak Ibu yang akan terjadi buat kita. Kita akan sangat terkejut. 1, pas kita nanti masuk surga, kita melihat, iki wong sing bencekno itu ternyata yang mlebu surga iki. Kita kaget. Kaget aku. Lha wong iki lho, kok iso mlebu surga ya bareng aku. Padahal uripe bencekno iki. Ada kekejutan kedua, kekagetan kedua. Kita lihat, loh, pendetaku, wong-wong sing ketokane suci-suci, kau nang surga ini. Kaget kita. Tapi yang ketiga lebih kaget lagi. Waktu kita masuk, loh, semua jemaat sencaki masuk surga kabeh. Kita lebih kaget lagi kita, ya toh? Masuk surga kabeh nih, gitu loh. Nah, doa saya kiranya semua firman Tuhan yang cukup pendek ini bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan goyah iman kita ditukar dengan harta, apalagi dengan johan. Tahu johan? Jodoh dari Tuhan. Ya, johanku kok guru muncul-muncul ya. Tenang. Kalau enggak muncul, itu pasti muncul. Kalau enggak muncul, entenono pasti muncul. Lek gak muncul-muncul, ya wis gak apa-apa, dhewean ae. Dhewean ae daripada nanti disakiti. Kecuali lakinya seperti saya sama Pastor Jeffer, setia-setia ini. Makanya boleh difoto ini. Oh, orangnya setia itu irungnya kayak gini. Enggak apa-apa gitu loh. Karena jodoh semua dari Tuhan diatur oleh Tuhan. Amin. Saya percaya meskipun firman Tuhan yang cukup singkat ini, tapi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, penyanyinya sudah dipanggil Tuhan. Melita itu ya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Saya berapa hari nyanyikan lagu itu ya. Tapi seolah-olah saya melihat 2 orang gadis ini, Melita dan Melisa ini guyonan gitu loh. Dia di satu tempat, dia tuh ketawa-ketawa gitu loh. Habis itu saya merenung, enak ya memang ya. Kalau kita meninggalnya di dalam Tuhan ya. Masuk surga. Yang sekarang dikatakan belum surga, tapi Firdaus Bapak Ibu. Tapi karena kebanyakan kita ini surga-surga, jadi akhirnya Firdaus itu dikatakan surga. Tapi sama kok, golden ticket. Masuk Firdaus, tetap masuk surga. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian itu. Saat berjalan kasih-Mu menerangi jangkaku, takku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Berjalan kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau lebih tahu. Tahu yang terbaik bagiku. Saya yakin percaya penyanyi tersebut dia sudah mempersiapkan hidupnya tanpa disadari. Rohnya dipimpin oleh Tuhan menaikkan pujian ini. Dia tahu bahwa kekekalan itu harus dikejar. Karena yang tak kelihatan itu kekal, tetapi yang kelihatan itu tidak kekal. Amin. Oh haleluya, kau lebih tahu Tuhan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang sekot lebih tahu. Saya kembalikan. Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Kami mengucap syukur berterima kasih seperti pujian ini berkata bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan serta memelihara setiap firman Tuhan. Kami mau belajar untuk menghidupi keselamatan itu Tuhan, dengan hidup menjadi pribadi yang terus berubah menuju pada kesempurnaan. Adalah mungkin Tuhan banyak kekurangan kami, hal-hal yang masih perlu diubah dalam hidup kami. Biarlah kami dari hari ke hari tetap menjadi seperti Kristus ya Bapa. Kami berdoa untuk Pastor Andreas bersama dengan Ibu. Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakannya, setiap usahanya, dalam pelayanan Tuhan, dalam keluarganya. Biar Engkau Allah yang memelihara kehidupannya, Engkau Allah yang menjamin kehidupannya. Bahkan kebaikan demi kebaikan selalu mengejar keluarga dari Pastor Andreas. Terima kasih Tuhan, dimanapun melayani biar tanda dan mujizat Tuhan Engkau nyatakan buat Pastor Andreas dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah